Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pelajaran sejarah peminatan kelas 11 bab 1, yaitu kerajaan-kerajaan maritim masa Hindu-Buddha di Nusantara. Yuk, langsung aja. Sebelum membahas lebih lanjut, apa sih itu maritim? Maritim itu ternyata berkenaan dengan laut, atau berkenaan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Jadi, apa itu kerajaan-kerajaan maritim? Kerajaan-kerajaan maritim adalah kerajaan-kerajaan yang menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan laut, seperti contohnya perikanan, perdagangan, dan pelayaran di laut. Berkaitan dengan pelayaran, ternyata masyarakat praaksara Indonesia telah memiliki kemampuan berlayar sebelum kemudian Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Buktinya apa sih? Buktinya adalah dengan ditemukannya dua relief perahu yang ada di Candi Borobudur. Lalu untuk apa sih kemudian masyarakat praaksara Indonesia itu berlayar? Salah satu jawabannya kenapa masyarakat Indonesia berlayar saat itu adalah untuk melakukan perdagangan. Buktinya apa? Buktinya dengan ditemukannya nekara tipe Heger 1 sebelah kiri, di mana nekara tersebut kemudian banyak ditemukan di Indonesia, tapi memiliki ciri-ciri kebudayaan Dongson dari Vietnam. Kemudian juga ditemukan nekara Pejeng sebelah kanan, yang merupakan produk asli Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwasanya di Indonesia telah terjadi interaksi melalui pelayaran dan perdagangan antara masyarakat Indonesia dengan juga masyarakat di wilayah-wilayah yang lain. Lalu, kenapa sih bisa terbentuk perdagangan internasional pada zaman tersebut? Jawabannya ada pada beberapa poin berikut ini. Yang pertama, Kepulauan Indonesia ternyata terletak di antara dua pusat perdagangan internasional saat itu, yaitu Indonesia dan juga Tiongkok. Kemudian, poin kedua, di Indonesia terdapat Selat Malaka, di mana selat tersebut menjadi gerbang utama yang menghubungkan pedagang-pedagang Tiongkok dan India yang kemudian berlayar melalui bandar-bandar atau pelabuhan-pelabuhan penting di sekitar wilayah tersebut. Selanjutnya, komoditas penting yang diperdagangkan ketika itu adalah rempah-rempah seperti kayu manis, cengkih, dan pala yang juga banyak terdapat di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat gambar berikut ini. Coba perhatikan. Di situ Indonesia terletak di tengah antara India dan juga Cina. Kemudian di Indonesia juga terdapat Selat Malaka yang menjadi gerbang utama yang menghubungkan pedagang India, Cina, dan Indonesia. Di mana Selat Malaka tersebut? Selat Malaka ini ditunjukkan oleh garis biru yang tertera. Sehingga dengan letak yang strategis ini, Indonesia kemudian bisa berinteraksi dengan pedagang India, Cina, melakukan perdagangan. Setelah mengetahui apa itu maritim, apa itu kerajaan-kerajaan maritim, kita akan mempelajari tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hindu dan Buddha merupakan dua agama yang berasal dari India. Kalian masih ingat gak apa sih teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha? Yang pertama ada teori Brahmana, ada teori Ksatria, ada teori Waisa, kemudian juga nanti ada teori arus balik. Teori yang pertama adalah teori Brahmana, didukung oleh tokoh Candler dan Bose. Teori ini menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu disebarkan oleh Brahmana ke Indonesia. Brahmana sendiri adalah golongan pendeta. Kalian masih ingat gak bahwasanya di agama Hindu itu terdapat kasta yang terdiri dari Brahmana sebagai golongan pendeta, kemudian Ksatria, golongan tentara atau prajurit, dan Waisa, golongan pedagang, kemudian juga ada golongan Sudra sebagai pelayan ataupun budak. Kembali lagi ke teori. Teori ini memiliki beberapa kekurangan dan juga kelebihan. Kelebihannya yang pertama, hanya golongan Brahmana yang dapat membaca kitab Weda atau kitab suci agama Hindu.
Yang kedua, prasasti yang ditemukan di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta yang dipakai oleh para Brahmana. Yang ketiga, penobatan raja di kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia juga dilakukan oleh Brahmana. Akan tetapi kekurangannya, Brahmana ini tidak dapat menyeberang lautan. Teori yang kedua adalah teori kesatria didukung oleh tokoh Krom. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu disebarkan oleh golongan kesatria yang mengungsi ke Nusantara atau para tentara prajurit. Juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya terletak pada sejarah politik yang terjadi di India. Maksudnya, di India pada saat itu sering terjadi pertempuran untuk memperebutkan kekuasaan atau tahta kerajaan. Dan bagi pihak yang kalah, biasanya mereka salah satunya akan mengungsi ke beberapa daerah. Dan salah satunya adalah Indonesia. Kekurangannya adalah belum ada bukti catatan pasti yang dapat membuktikan hal tersebut. Teori yang ketiga adalah teori Waisa yang didukung oleh tokoh Burke, Munz, dan Majumdar. Teori ini menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia itu disebarkan oleh golongan Waisa atau para pedagang dan juga memiliki kekurangan serta kelebihannya. Kelebihannya adalah adanya perdagangan jalur laut. Maksudnya, dengan adanya jalur perdagangan, maka yang berinteraksi langsung dan menyebarkan agama Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia itu adalah pastinya golongan pedagang. Tetapi juga teori ini memiliki kekurangan seperti Waisa tidak dapat membaca kitab Weda karena yang dapat membaca kitab Weda hanyalah para Brahmana. Teori yang keempat adalah teori arus balik yang didukung oleh tokoh Sudir. Teori arus balik ini menyatakan bahwa rakyat Indonesia secara langsung pergi ke India dan menyebarkan agama Hindu di Nusantara. Dari keempat teori tersebut, manakah menurut kalian teori yang paling tepat? Jawabannya adalah ya, teori arus balik. Karena pada teori ini, masyarakat Indonesia lah yang berperan aktif dalam menyebarkan agama Hindu dan Buddha sehingga dapat kedua agama tersebut berkembang dengan baik di Indonesia. Karena tanpa partisipasi aktif dari masyarakat Indonesia sendiri, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu sendiri tidak akan berkembang sebaik yang terjadi saat itu. Jadi yang ingin disampaikan dari teori arus balik ini adalah bahwa memang benar agama Hindu dan Buddha itu dikenalkan oleh orang India sendiri. Akan tetapi kemudian terdapat beberapa masyarakat Indonesia yang tertarik dan akhirnya memutuskan untuk belajar lebih dalam dan pergi ke India. Untuk kemudian setelah mereka memperdalam agama Hindu dan Buddha, mereka pun pulang kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agama dan budaya yang sudah mereka pelajari. Artinya di sini peran masyarakat Indonesia lah yang penting dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Dan dapat simpulkan bahwa teori yang paling tepat itu adalah teori arus balik.